Media Vietnam memberikan komentarnya. Peluang tim asuhan pelatih Kim Sang-sik untuk meraih rekor 3 kali berturut-turut menjadi juara Piala AFF U23 sangatlah besar. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Prediksi Vietnam 0 Indonesia 3. Jika kamu terlalu cepat bahagia, berhati-hatilah agar tidak kecewa. Jika kita menghormati lawan, kemenangan akan semakin dekat. Sebaliknya, jika terlalu banyak sesumbar atau meremehkan lawan, kita bisa kalah telak di kemudian hari. Secara berani saya memprediksi Vietnam 2, Indonesia 0. Jangan meremehkan lawan. Indonesia adalah tim sepak bola yang mengandalkan kekuatan fisik dan gaya bermain yang agresif. Mereka tidak segan-segan melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan kita. Kenali diri, kenali lawan. Kalau mereka kalah, mereka akan menurunkan skuad penuh pemain Belanda. Itu akan membuat Vietnam kalah 5-0. Jika tim yang sepenuhnya berisi pemain keturunan Belanda melawan tim yang setengahnya pemain naturalisasi dan setengahnya lagi pemain lokal berkualitas, hasilnya akan sangat menarik atau bisa juga berarti pasti seru. Indonesia kuat, bermain sangat ngotot. Jika pertahanan bisa solid di babak pertama, masih ada peluang untuk menang. Sepertinya Anda tidak menonton pertandingan tadi, Vietnam bermain dengan baik dan gaya permainannya sangat bervariasi. Saya menonton kedua pertandingan semifinal. Itulah mengapa saya berharap bertemu Indonesia di final. Jika kita bisa menahan Indonesia di babak pertama, kita punya peluang untuk menang. Kita tetap bisa menang dengan bermain menyerang. Tim U23 kita sengaja menahan diri dan baru menunjukkan kekuatan asli mereka di semifinal. Namun, sayangnya kurang beruntung sehingga hanya mencetak sedikit gol. Mari kita berharap kita akan mengalahkan mereka dengan kekuatan murni, bukan hanya keberuntungan. Hati-hati, pemain yang namanya Raven dari Indonesia nanti bisa mencetak 2 atau 3 gol. Dan disitulah kamu akan diam, tidak bisa sombong lagi. Seringkali ramalan menang atau kalah itu meleset. Jangan melihat masa lalu, Indonesia sekarang adalah tim koalisi. Pemain naturalisasinya datang dari berbagai benua. Mereka memiliki fisik dan teknik yang bagus, bahkan kadang bermain seperti gabungan karate-do. Ditambah lagi, mereka punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Oleh karena itu, timnas U23 Vietnam harus benar-benar berani dan gigih untuk meraih kemenangan. Saya khawatir akan dihabisi oleh wasit. Jika Indonesia bermain di kandang mereka, wasitnya akan disuap oleh para miliarder. Skenario itu indah, tapi belum tentu akan terjadi. Ya ampun, kalau timnas U23 Vietnam mencetak gol terlambat seperti itu, para penggemar jadi tidak sabar. Jaga mulutmu, fokus pada permainan, dan cetak banyak gol, barulah ada harapan. Kalau terus-terusan menendang bola ke tiang gawang atau mencetak gol di luar gawang, bisa-bisa bikin pusing. Pada pertandingan final melawan Indonesia, tidak ada satupun gol yang masuk ke gawang Vietnam. Vietnam 2-0, oke? Indonesia menang 70%, Vietnam 30%. Meskipun sangat suka Vietnam, harus diakui Indonesia bermain lebih baik. Bermimpi tidak ada yang melarang, 3 kali juara berturut-turut. Sebagai orang Vietnam, semua orang pasti memimpikan itu. Tunggu saja, kita belum tahu siapa yang lebih unggul. Kita harus melihat level kemampuan dan faktor keberuntungan juga. Kalau ada yang menang 3 kali berturut-turut, itu pasti para pemain U23, bukan pelatih Kim Sang-sik. Kapan pelatih Kim Sang-sik memenangkan kejuaraan 3 kali? Belum tentu, Indonesia adalah tuan rumah. Semoga berakhir seri sehingga berlanjut ke adu penalti saja. Jika skornya 3-1, 2-0 untuk Vietnam lalu kemudian kalah, akan sangat menyedihkan. Adu penalti 5-4 untuk Vietnam itu sudah bagus. Belum ada yang berhasil juara untuk yang ketiga kalinya, itu seperti sebuah kutukan. Tidur sana, nanti kamu akan bermimpi. Indonesia akan menang 3-1, jangan main-main dengan Indonesia. Vietnam unggul jumlah pemain, tapi masih kalah dari Indonesia ya. Skornya 3-2, sangat menyakitkan. Prediksi Vietnam 1-1, berlanjut ke adu penalti, Indonesia menang dan menjadi juara. Mengalahkan Indonesia saat ini agak sulit. Jika kalah di pertandingan ini, Kim Sang-sik akan dipecat. Jadi, kemungkinan besar dia sedang merencanakan segala cara, bahkan dengan trik kotor untuk bisa menang. Indonesia adalah tim unggulan. Di pertandingan ini, paling beruntung Vietnam hanya bisa imbang dan masuk ke babak adu penalti. Itu pun belum tentu menang. Skornya 1-2 ya. Vietnam memiliki banyak kelemahan yang akan dieksploitasi.